Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, renungan kita pada hari ini diambilkan dari Injil Yohanes. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan telah memiliki rencana bagi kita umat manusia. Tuhan telah memiliki rencana untuk dunia ini. Tuhan berkehendak untuk memberi kesempatan kepada manusia untuk terlibat dalam rencana Tuhan itu. Dalam bacaan tadi, Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Dan Filipus menjawab, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Saudara dan saudari sekalian, kita manusia sering merasa pesimis, sering merasa kecil hati dengan dunia ini. Kita sering lupa bahwa Tuhan telah memiliki rencana. Dan kita sebagai manusia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terlibat dalam karya Tuhan itu. Dalam Injil tadi, Andreas mengambil kesempatan untuk terlibat dalam karya Tuhan, untuk terlibat dalam rencana Tuhan. Yaitu rencana Tuhan adalah memberi makan pada orang-orang yang ada di situ, yang disebutkan sebanyak 5.000 orang laki-laki. Andreas mengambil kesempatan untuk terlibat dalam karya Tuhan. Dia mengatakan,
Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Andreas terlibat di situ dengan menunjukkan bahwa ada anak yang memiliki roti dan ikan. Namun demikian, Andreas pun masih memiliki keraguan. Dia berkata, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, ketika Andreas sudah menunjukkan bahwa di situ ada anak yang memiliki roti dan ikan, maka kemudian rencana Tuhan itu terlaksana, yaitu memberi makan kepada orang-orang yang ada di situ. Nah, saudara dan saudari sekalian, Tuhan memiliki rencana dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk terlibat dalam terlaksananya rencana Tuhan itu. Bagaimana kita bisa terlibat dalam rencana Tuhan itu? Andreas memberikan satu contohnya, yaitu menunjukkan sikap peduli. Dengan kita peduli terhadap sekitar kita, terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, maka di situ kita berkontribusi dalam terlaksananya rencana Tuhan itu. Cara lain yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memberikan apa yang kita miliki. Kita juga bisa memberikan pemikiran-pemikiran kita, keterlibatan kita dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, kegiatan-kegiatan di gereja. Tidak harus menjadi pengurus Dewan Paroki, tidak perlu menjadi pengurus wilayah, pengurus lingkungan, tidak perlu harus menjadi prodiakon, tetapi kita berikan apa yang bisa kita sumbangkan terhadap gereja, terhadap masyarakat. Dengan demikian kita ikut berkontribusi terhadap rencana Tuhan itu. Tuhan memberikan kemurahan hatinya kepada semua orang, tidak memandang itu orang itu baik atau tidak. Tetapi kita berkeyakinan bahwa dengan orang yang tidak baik pun Tuhan itu memberikan kemurahan hatinya, apalagi kepada orang-orang yang baik. Semoga kita semua dapat terlibat dalam karya penyelamatan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.